Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku sedang bersama Ustazah Fira. Ustazah Fira adalah seorang guru atau ustazah di suatu lembaga di pesantren yatim Indonesia yang letaknya di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, hari ini aku pengen ngobrol sama Ustazah Fira tentang cita-cita dan mimpi. Cita-citanya. Pokoknya tentang mimpi seorang perempuan yang baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Nah, itulah. Oke. Apa kabar Ustazah Fira? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kita tuh mau ngebahas tentang cita-citanya UAS. Nah, aku pengen tahu deh, Ustazah cita-citanya apa sih? Cita-cita saya kirain pertanyaan itu hanya untuk anak kecil. Mimpinya apa mimpinya? Ya. Mimpi saya yang pertama tentu ingin menjadi ibu dari seorang ulama besar ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Gitu ya. Amin. Siapapun anaknya ya. Ya, itu yang pertama. Mimpinya 1, 2, 3. Mimpi itu mimpi terbesarnya. Ya, itu. Ya. Nah, terus Ustazah nih, seorang perempuan boleh nggak sih punya mimpi? Oh, tentu gitu itu. Kalau seorang Boleh, perempuan penting banget. penting banget ya. Ya. Kalau seorang perempuan boleh nggak ngejar cita-citanya tuh sampai dapat gitu, meskipun dia sudah berumah tangga. Iya, karena wanita itu punya hak ya, punya hak gitu, punya hak dalam Islam itu untuk mempunyai cita-cita dan untuk mempunyai mimpi begitu. Dan kita juga bisa melihat ini dari kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ya. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang terkenal cerdas begitu ya, dan beliau mempunyai hafalan yang sangat banyak gitu ya, hadis-hadisnya banyak yang dihafal begitu kan, dan beliau banyak meriwayatkan hadis seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu berarti punya cita-cita yang mulia begitu kan. Bahkan beliau dari sejak kecil sangat mengidolakan Rasulullah SAW sampai menjadi istrinya begitu kan. Jadi itu bukan mimpi yang kecil ya, gitu. Itu adalah mimpi yang luar biasa besar begitu. Sampai akhirnya bisa menjadi keluarganya Rasulullah SAW seperti itu. Begitupun juga kita bisa melihat kisahnya ibu dari Imam Syafi'i ya, Fatimah binti Ubaidillah. Beliau itu bisa melahirkan seorang ulama besar. Tentu ini butuh perjuangan yang luar biasa begitu ya. Tidak langsung ujug-ujug jadi seorang imam besar gitu kan. Pasti ada proses yang luar biasa, pengorbanan. Iya, tentu. Dan itu tentu dimulai dari sejak dalam kandungan tentunya begitu. Jadi wanita punya mimpi, tentu gitu, dia harus punya mimpi besar begitu. Tapi kan ada statement yang mengatakan bahwa kayak dapur, sumur, kasur itu adalah wilayah yang wilayah yang perempuan itu dapatkan. Maksudnya gimana ya? Wilayah yang mereka ini loh, kayak orang-orang tuh memberikan statement kepada perempuan itu ketika sudah menikah, mereka akan ngurusin dapur, sumur, kasur aja gitu. Jadi mereka akan ya lebih memberikan energi banyak di sana gitu. Nah, otomatis kan mereka juga cita-cita mereka mungkin akan terhambat mungkin. Gitu. Gimana menurut Ustazah itu gimana? Ya, sebetulnya tidak seperti itu juga ya. Kita memang betul tugas utama seorang wanita itu adalah sebagai ummu warabatul bait. Begitu. Tapi kita tadi lihat kita juga wanita punya peran lain di samping itu, begitu kan? Yang pertama tadi bahwa kita punya peran untuk mencerdaskan anak-anak kita, begitu kan? Dan ini adalah sebuah kerja yang luar biasa besar, begitu kan? Butuh ilmu, butuh skill, dan butuh pengalaman yang luar biasa, begitu kan? Nah, makanya cita-cita itu perlu, mimpi itu perlu begitu. Jadi coba bayangkan kalau wanita, apalagi di zaman now ya, kebanyakan ibu-ibu muda ketika disuguhkan dengan 3S tadi ya, sumur, kasur, dapur. Gitu. Dengan 3 hal itu saja kalau dilakukan oleh ibu-ibu zaman now, itu pasti stresnya luar biasa. Iya.
apalagi zaman milenial sekarang ya gitu. Iya, yang Itu pasti semuanya. nggak bakalan bisa. Makanya kita bisa makanya kita pernah ya baca ada kasus seorang wanita berusia 26 tahun membunuh ketiga anaknya begitu. Iya, di usia 26 tahun sudah jadi pembunuh begitu. Berarti kan ini adalah suatu fakta yang sangat miris sekali begitu. Iya. Berarti kan dia usia 26 tahun mungkin seusia Kasar ya? Iya kan. Bukan. Oh, ya 26 tahun itu kan usia yang masih sangat muda ya, Iya. gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti kan dia ada semacam stres ya, depresi Iya, gitu, menghadapi kenyataan stres. kehidupan begitu. Mungkin tadinya sebelum menikah dia punya cita-cita yang tinggi, ingin kuliah dulu sampai S2, S3 bahkan mungkin, tapi ketika fakta di lapangan sudah menikah ternyata misalkan kondisi perekonomian keluarga itu tidak mendukung begitu Iya, ya. apalagi harus ngurus 3 anak tadi Betul, di usia begitu yang ya. masih sangat muda. Iya. Nah, Oh, berarti kan itu bisa betul ya tadi gitu, bisa terkesampingkan cita-citanya itu begitu. Tapi bukan berarti cita-cita itu tidak boleh gitu ya, seorang Iya. wanita mempunyai cita-cita. Wanita itu punya cita-cita itu harus begitu. Seperti itu. ya kalau Ustazah sendiri kan tadi pengen ya punya anak sebagai seorang ulama. Nah, Ustazah ini melihat sosok seperti apa sih? Kayak role model yang Ustazah tiru itu siapa? Banyak ya. Sebutkan Ah, semuanya. Sebutkan Masya Allah. Yang Sebutkan paling saya beberapa. idolakan Ya. adalah tentu yang pertama Imam Syafi'i ya. Begitu. Ibunya Imam Syafi'i berarti. Iya betul, ibunya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah keluarganya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani begitu. Masya Allah. Beliau bisa sampai menjadi syekh, bahkan seorang mujtahid mutlak, itu berarti kan ada peran dari keluarganya ya, terutama kakeknya ya. Kalau Yeah. yang saya baca literaturnya itu luar biasa begitu kan. Berarti memang di sini butuh tadi gitu ya, punya kemampuan, punya ilmu begitu kan. Skill. Iya, sehingga cita-cita itu bisa terwujud gitu. Kalau Ustazah sendiri nih ya, Ustazah kan tadi menjadi guru di pesantren yatim ya. Nah, Ustazah juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjadi guru itu kan termasuk ke dalam karir ya. Betul. Nah, itu bagaimana caranya Ustazah bisa membagi waktu antara mengajar dengan mengurus rumah tangga itu? Dibagi-bagi aja sih waktunya. Iya, aja. Dibagi-bagi aja. Saya juga sampai saat ini sih masih belum tergambar ya bagaimana ibu-ibu yang mempunyai anak lebih dari Satu. 3, Lebih dari 3. gitu ya, lebih dari 2 gitu, Iya. lebih dari 1. Bahkan mungkin saya sering berpikir kayaknya nggak tidur deh seharian gitu. Tapi ternyata karena saking iya, sibuknya ya. Betul, waktu 24 jam itu tidak terasa begitu. Bahkan ada yang misalkan sambil nyopin anaknya ketiduran misalkan gitu ya, saat lagi ngajakin anaknya belajar gitu ketiduran atau bagaimana ya, saya tidak tahu fakta di lapangan. Cuma yang pasti saya bisa membayangkan betapa luar biasanya gitu, dan saya pun mengapresiasi seorang ummahat gitu yang mempunyai anak lebih dari 1 dan dia bisa melakukan banyak hal gitu ya dalam setiap harinya gitu ya. Masya Allah, dan saya pun ingin gitu ya seperti itu, ingin meniru mereka begitu. Nah makanya ya kita harus belajar, betul ya, belajar memanage waktu. Sekarang ada 1 anak gitu ya di rumah, berarti saya sendiri yang mengatur waktu itu semua gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur itu harus kita diusahakan minimal 15 menit karena tubuh kita juga punya hak ya, hak untuk tidur istirahat. gitu ya. Untuk tidur, maka ya usahakan untuk tidur. Kemudian juga aktivitas yang lain begitu ya, itu ya diatur-atur saja gitu. Kalau saya sendiri mempunyai waktu yang memang itu sudah terjadwal begitu, terjadwal. Terus bagaimana kalau misalkan kondisi suami dan anak sakit ya, seringkali itu kadang di luar jadwal ya. Misalkan tiba-tiba masuk ke sekolah ya, jam 8 misalkan, terus saat kondisi suami sakit saya kadang bisa molor waktunya gitu ya sedikit, karena ada suami yang harus diurus misalkan gitu ya. Anak-anak kadang rewel gitu ya, tiba-tiba nggak mau ditinggal lah apa dan sebagainya gitu. Jadi terkadang ada waktu yang memang itu molor gitu, tetapi itu semua ya dalam batas kewajaran gitu ya, karena setiap wanita pasti disuguhkan dengan hal yang tidak terduga tadi gitu ya.
Nah, menurut Ustazah nih ya, kan tadi begitu banyak ya seorang perempuan yang sudah menikah itu punya tantangannya ketika ingin mengejar mimpi, yaitu apa, rumah tangganya. Maksudnya kayak anak-anaknya, suaminya mengurus itu. Selain itu juga dia pengen mencapai cita-cita dia juga. Nah, itu menurut Ustazah menurut Ustazah mereka mereka itu sebagai beban gak sih? Siapa yang jadi beban? Ini ya suami sama anak-anak. Kan kayak misalkan apa ya, kita pengen nih ambisi untuk mencapai suatu cita-cita ya, misalkan kayak apa ya, S2 mungkin gitu atau S3. Cuman karena terkendala ada suami atau ada anak, jadi itu tuh aduh jadi beban stres gitu. Ya nggak sih? Kita lihatnya dari sudut pandang mana dulu ya gitu ya. Karena kita kan seharusnya ya menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jangan sampai kita ambisi mengejar cita-cita gitu, berambisi mengejar cita-cita lalu tugas utama kita jadi terkesampingkan aja. Malah jadi berantakan gitu ya. Malah misalkan jadi cerai, nauzubillah ya. Nah, jadi seharusnya kita belajar bagaimana caranya aku bisa mengerjakan semua hal ini begitu, tanpa melalaikan satu kewajiban yang lain begitu. Itu kan berarti semuanya. Dan kalau kita lihat ada istilahnya kaidah kausalitas ya gitu. Apa tuh? Jadi atau misalkan yang lain ada aulawiyat lah ya gitu bahasa kitanya. Jadi ada yang harus kita prioritaskan begitu. Oh iya. Nah, itu skala prioritas itu penting gitu. Ketika kita disuguhkan dengan berbagai macam hal begitu, dan kita lihat mana yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, nah itu yang harus kita pilih, yang wajib dulu gitu. Kalau kita disuguhkan dengan yang wajib, dengan yang sunnah, berarti yang wajib dulu gitu. Kalau dua-duanya wajib, kita lihat lagi mana yang lebih urgent, maksudnya dua-duanya sama-sama urgent gitu. Kita lihat mana yang betul-betul kira-kira dua-duanya ini wajib, gak bisa ditinggalin dua-duanya. Tapi misalkan kita bisa ada dialog dulu misalkan ya dengan suami kah gitu, atau misalkan ada urusan dengan dosen bersamaan misalkan gitu ya. Nah, maka itu harus dikomunikasikan intinya seperti itu. Iya betul, soalnya aku tuh sering mendengar ya kayak keluhan-keluhan seorang istri atau ibu rumah tangga yang dia tuh ngeluh pengen lanjutin kuliah tapi nggak bisa karena udah ada anak yang masih kecil, atau pengen ngelanjutin kuliah atau pengen mencapai apa gitu, cuman nggak bisa karena terkendala apa ya, suami. Gimana ya, kendala suami. Jadi kan aku jadi mikir gitu, apakah ketika ada anak itu menjadi sebuah beban ketika dia ingin melakukan aktivitas gitu. Nah, nanti dilihat ya dari ini sudut pandangnya tadi gitu ya. Kalau misalkan menjadikan sebagai beban ya bisa jadi itu jadi beban gitu ya, tapi kita lihat bahwa kita kembali lagi ke solusi Islam begitu kan, bahwa Islam itu menjadikan suami itu sebagai sahabat begitu kan, jangan menjadikan musuh gitu kan. Kalau suami itu sebagai beban berarti kita sudah menganggap suami kita sebagai musuh begitu kan, apalagi anak sebagai beban, nggak bisa gitu ya. Nah, intinya kita apalagi misalkan dengan banyak aktivitas ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan memaksakan diri gitu. Misalkan sudah tahu tugasnya itu berat gitu ya, kita kalau istilah bahasa Sunda itu ngarawu kusiku gitu ya, semua diambil tapi akhirnya nggak beres semuanya gitu. Jadi harus ada yang kita ambil salah satunya gitu, karena mau nggak mau kalau wanita yang sudah berumah tangga gitu banyak aktivitasnya dan dia tidak punya skill gitu ya untuk mengatur itu semua, pasti akhirnya berantakan semuanya, atau tidak minimal ada salah satu yang dikorbankan begitu. Dan tentu kita sebagai seorang muslimah seharusnya mengambil pilihan ya tentunya lebih untuk baik untuk semuanya begitu. Jangan sampai tadi menjadikan suami dan anak sebagai beban gitu ya, tidak ya, karena sebagai seorang muslimah tentu kita harus memposisikan bahwa kita adalah seorang istri dan juga sebagai seorang ibu begitu. Berarti kalau misalkan dia seorang muslimah yang sudah terlanjur menikah terus dia juga cita-cita dia yang ketika dia masih single belum tercapai gitu, terus dia ingin mencapai itu setelah dia menikah gitu. Nah, berarti harus bisa pintar-pintar membagi waktu ya, Us. Betul. Membagi waktu dan tahu skala prioritas mana yang harus dia dahulukan. Nah, kayak gitu. Nah, oke, Us. Menurut Ustazah, karir tertinggi seorang muslimah itu apa sih, Us?
Ini dari sudut pandang saya atau gimana? Dari sudut pandang Ustazah. Ya. Kalau saya sih lebih memilih karir terbaik seorang muslimah itu sebagai pendidik ya. Yeah. Jadi ini terlepas dari dia sebagai pengajar ataupun tidak gitu, karena dengan tidak mengajar pun gitu, mendidik anaknya ya dia bisa mendidik anaknya atau mendidik anak orang lain begitu. Itu adalah karir tertinggi begitu. Dan tadi ya kalau saya melihatnya, karena di balik orang-orang hebat itu ada seorang ibu yang luar biasa. Setuju. Jadi karir yang paling hebat itu menurut saya ya adalah wanita yang bisa mendidik gitu. Mendidik di sini ya tidak perlu dia misalkan jadi guru. Iya gitu. Meskipun memang kalau dalam sebuah sistem gitu itu memang lebih baik ke sana gitu. Ketika memang tenaga pengajar wanita tidak ada begitu kan, maka wanita ini boleh gitu kan mengamalkan ilmunya begitu kan di luar gitu. Ini juga diperbolehkan karena hukumnya juga mubah, boleh begitu ya, asalkan tidak mengesampingkan tugas dia di rumah begitu kan. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ini dalam kitab Ijtima ya, ada beberapa yang ingin saya kutip. Wanita boleh gitu ya melakukan muamalah atau kerjasama ataupun ada interaksi dengan lawan jenis. Yang pertama syaratnya dia harus menutup aurat gitu ya, dan yang kedua dia harus menundukkan pandangannya. Yang ketiga di tempat kerjanya atau di tempat dia berinteraksi itu tidak ada holwat itu berduaan ya dengan lawan jenis, dan tidak ada ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan izin dari suaminya ketika dia sudah menikah. Ketika belum menikah dia harus dapat izin dari orang tuanya. Kemudian yang kelima, ketika dia melakukan safar tadi lebih dari 24 jam begitu ya, sehari sehari semalam begitu, maka dia harus sertai mahramnya begitu. Itu mungkin sedikit ini ya pesan ya yang saya sampaikan dari saya kutip dari kitab Ijtima seperti itu. Oh ya Ustazah boleh dong kasih semangat buat ibu-ibu rumah tangga baik yang single maupun yang sudah menikah, kasih semangat buat mereka tuh pengen mencapai cita-cita mereka, dan mereka punya tugas lain, yaitu menjadi seorang istri, mungkin menjadi seorang anak, atau menjadi seorang ibu. Nah itu saja kasih semangatnya. Ya, akhwati fillah rahimakumullah, bahwa tugas kita memang tidaklah mudah begitu ya. Sebagai seorang muslimah tentu ini adalah tugas yang sangat besar begitu, karena Islam pertama memuliakan wanita begitu, dan yang kedua bahwa di balik orang-orang yang hebat itu ada peran seorang wanita gitu ya. Baik itu dalam keluarga, masyarakat maupun negara, pasti di situ ada peran wanita. Ketika peran wanita ini tidak berjalan, maka tentu sebuah interaksi di masyarakat, di keluarga maupun di negara ini pun tidak berjalan dengan baik begitu. Ketika wanitanya rusak, maka bangsa itu pun rusak. Ketika wanitanya itu baik begitu ya, hebat, maka negara itu pun atau bangsa itu pun hebat begitu. Maka kita mulai dari keluarga kita masing-masing begitu ya, kita ciptakan keluarga kita yang sakinah mawadah warahmah, menjadi keluarga dambaan umat begitu, dan menjadi tempat terbaik untuk anak-anak kita begitu, karena tempat kembali terbaik buat anak-anak itu memang rumah begitu, dan juga suami tentunya gitu ya. Suami menjadi nyaman gitu kan, ketika kita di rumah juga terkendalikan begitu kan, misalkan rumah gitu ya, terkondisikan, tugas-tugas utama kita sebagai seorang istri dan seorang ibu terlaksanakan begitu, dan tugas-tugas kita juga di publik begitu ya, di luar itu juga bisa terlaksana. Dan yang terpenting tadi, kita harus libatkan Allah dalam setiap urusan kita begitu, karena seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita begitu, ada Allah yang selalu melihat kita. Dan ketika banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersosial begitu ya, dengan tetangga, kemudian dengan anak-anak, murid-murid yang diajar misalkan gitu ya, dengan teman-teman dan yang lainnya, maka pertama kembalikan dulu kepada Allah
gitu, karena Allah lah yang bisa mengembalikan, atau Allah lah yang bisa membolak-balikan hati gitu ya, yang bisa membolak-balikan hati dan yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Ingat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebani umat gitu, membebani kaum, melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa banget bincang-bincang kita kali ini. Ustazah Fira, terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga next time kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.